Jadi gue sempet meeting sama Pak Erik, grup kecil, grup besar itu 25 orang, kecil itu cuma 5 orang. Pengen tahu apa? Ada pemikiran apa di benak dari Pak Erik? Pak Erik itu jawab fair, jujur. Dia bilang, pada saat saya jadi ketua PSSI, rakyat minta apa? Rakyat Indonesia, satu, hasil. Hasilnya dari timnas. Sintayong diberi beban hasil sebagai pelatih, wajar. Sintayong lihat juga, ya kalau pemain Liga 1 ya susah juga, ya kan? Kalau nggak salah ada kasus naturalisasi di mana gitu, di mana membuka mata Sintayong. Oh, kalau mereka bisa, gue juga bisa. Bisa nggak kita naturalisasi? Dicek sama Pak Erik dengan timnya. Oh, ternyata bisa. Tengah satu persatu. Sintayong itu 4 tahun kan? 1,5 tahun nggak latihan karena pandemi kan? Jadi praktis 2 tahun. 2 tahun dia meroket dari rank 174 ke rank 129. Kalau seandainya kita mulainya dari rank 20, sekarang kita udah rank 70-an. Ya kan? Roberto Mancini aja nggak nyangka kita nggak layak Indonesia berada di rank 33, 133 pada saat sebelum lawan Saudi. Karena mainnya nggak kayak gitu. Iya betul. Jadi artinya kita meroket. Pada saat kita meroket, yang kita lihat adalah progres. Progres adalah kemajuan, hasil, prestasi. Kecuali ada segelintir orang yang merasa prestasi itu harus diterjemahkan dalam trofi. Trofi RT RW, prestasi. Trofi kabupaten, prestasi. Yang penting dapat trofi kan. Tapi itu hak mereka, ya kan. Tapi kita punya, saya berani bilang mayoritas rakyat Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres. Dan itu ditunjukkan oleh Sintayong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta lebih dong. Gue butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Messilher sama Eliano Reinders kan sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan besar. Kemungkinan, saya nggak tahu siapa, tapi feeling saya ya, itu antara Zijlstra, Riedewald, atau Kevin Dix. Minimal Pak Bambang yang tahu, 2 orang. Karena dia tahu. Jadi 2 orang akan datang lagi. Nanti kedepannya akan datang lagi lebih banyak. Karena untuk memuaskan publik kita. Nah, pertanyaan kedua kan adalah, sampai kapan ini mau dilakukan? Which is pertanyaan sangat logis. Ya, dijelaskan juga sama Pak Erik. Jadi ini kita lakukan jangka pendek. Sambil paralel berjalan, dia menugaskan LIB untuk mengangkat kualitas Liga 1. Dimulai dengan VAR. Akhirnya VAR diterapkan. Dimulai dengan, ini Pak Erik sendiri ngomong ke gue. Dimulai dengan mendatangkan wasit dari Jepang untuk membina wasit kita. Masalahnya di wasit ya? Salah satu. Oh. Dengan adanya VAR kan secara tidak langsung hengki-pengki antara wasit ini kan udah berkurang, ya kan? Wasitnya juga ditingkatkan, didatangkan pelatih untuk jadi sudah mulai berjalan. Yang belum berjalan dan akan gue tagih ke Pak Erik adalah pembinaan sebelum Pak Bambang Pacul sudah kita bahas tadi. Kita tunggu, tapi kita juga realistis. Tangan badan dan kaki Pak Erik ini kan cuma 2, nggak bisa semuanya. Kita tunggu 1, 2, mungkin 3 tahun, baru kita tagih. Gimana dengan pembinaan? Karena pada saat timnas sudah berjalan, harusnya dibiarin berjalan urusan Sintayong dan kawan-kawan. Ininya harus diperhitungkan. Gue sempat interview Ratu Tisha. Menurut Ratu Tisha sudah pelan-pelan dilakukan, tapi sifatnya masih regional, belum nasional. That's okay. At least ada start. Jadi untuk gue, suka nggak suka, apa yang dilakukan PSSI udah sebagian besar benar. Gue baru pulang dari Belanda kan, nonton final di Berlin kan. Terus gue 4 hari liburan ketemu teman-teman, mama saya masih tinggal di Belanda, ketemu keluarga banyak lah di Belanda. Terus ada satu temen yang udah kenal 40 tahun, dia bilang, lo dibayar PSSI ya? Maksudnya apa? Kok lu tanya gue dibayar? Enggak, gue gak dibayar PSSI. Karena lu gak pernah kritik PSSI lagi. Gimana, apa yang gue harus kritik kalau yang dilakukan sama PSSI sesuai dengan visi gue? Jadi bukan gue gak mau kritik. Di forum gue bilang ke Pak Erik loh, Pak, sekarang saya dukung Bapak. Bapak bikin kesalahan, saya yang pertama kritik Bapak. Di forum gue bilang gitu. Dan beliau, saya terbuka atas masukan. Nah gini, itu gue katakan di programnya Mamat keliling di Has Entertainment. Gue bilang, itu sekitar setahun sebelum Pak Erik ditunjuk. Gue bilang, yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu RI 1. Siapa ketuanya? Nggak mungkin RI 1 dong. Yaitu Menteri BUMN. Kalian bisa cek, videonya masih ada. Menteri BUMN. Kenapa Menteri BUMN? Karena BUMN itu punya CSR. Gue ambil contoh tahun 90-an di Jepang pada saat Liga Jepang mulai. Klub Jepang itu yang punya perusahaan semua. Salah satu Panasonic punya, Sony punya. Dan di kita klub ini kan udah ada. Tinggal dukungan duit belum ada. Bisa digunakan. Dan gue tahu CSR-nya contoh Bank Mandiri. Itu ratusan M. Sepak bola cuma butuh 25 M udah jalan. Kasarnya begitulah. Itulah kenapa aku bilang Menteri BUMN, tapi atas utusan dari RI 1. Kenapa gue ke arah sana? Karena sepak bola kita dalam tahap berkembang. Tidak bisa disamakan dengan sepak bola Eropa yang sudah established. Makanya gue tanya, kalian kenal nggak ketua PSSI-nya Italia? Ketua PSSI-nya Austria? Prancis? Jerman? Gue juga nggak kenal. Kenapa gue nggak kenal? Karena sistemnya sudah established. Ketua itu cuma simbol. Di kita, ketua PSSI lebih ngetop dari menteri bos. Jadi artinya intervensi dari pemerintah harus mengikuti koridor FIFA. Kalau nggak kita di-ban. Jadi harus ada pemilihan, ada ketua, sekjen, dan itu yang dilakukan sekarang. Lagian untuk gue agak aneh. Klub pakai stadion punya siapa? Pemerintah. Pakai security, polisi punya siapa? Pemerintah.
Jalanan deh punya siapa? Pemerintah. Kok pemerintah nggak boleh ikut campur? Kan gitu. Tapi kalau udah disuruh buka pembukuan, oh ini nggak boleh sama FIFA karena ini gue tanya ke Pak Erik juga. Pak Erik sekarang jadi ketua PSSI, saya pernah di PSSI zaman saya masih di futsal. Bapak buka pembukuan nggak ke negara? Kalau Bapak buka pembukuan, artinya Bapak boleh minta bantuan dari pemerintah. Kalau Bapak buka benar, ini pembukuan bisa diaudit. Kita akan buka semuanya ke pemerintah karena kita butuh dukungan. Dulu nggak ada zaman Nurdin Halid. Sampai sekarang gue tanya, gajinya Infantino, ketua FIFA tahu nggak berapa? Nggak ada yang tahu, gue juga nggak tahu. Oh itu Pak. Pikir lu tahu. Nggak tahu, kenapa nggak tahu? Karena sama mereka nggak boleh dibuka, nggak perlu dibuka. Mereka nggak dapat duit dari pemerintah. Kalian nggak perlu tahu. Gak ada audit BPK-nya itu. Nggak ada audit-auditan. Nah, bangsatnya FIFA kan di situ. Karena mereka butuh duit banyak, lahirlah itu turnamen-turnamen antar klub lah, antar apalah, antar ini untuk cari duit semua. Itulah kenapa gue dukung ESL, gue anti FIFA dan UEFA, karena mereka memperlakukan pemain bola sudah kayak budak modern yang diprotes sama Rodri sekarang. Nah kembali lagi, ya itu karena kita masih dalam tahap berkembang, pemerintah harus membantu sepak bola kita, tapi dengan cara dalam koridor aturan FIFA. Saya termasuk yang 2 atau sudah 3 kali diundang untuk ngopi-ngopi bareng Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian saya bersama beberapa teman yang sangat terbatas yang dianggap selama ini lumayan kritis kepada PSSI diundang ngopi-ngopi. Kemudian Pak Erick Thohir dengan sangat terbuka meminta masukan dari kita-kita yang kritis ini untuk memberikan sudut pandang atau point of view yang berbeda. Bukan hanya sekedar menyenangkan Pak Erick, tapi bahkan memberikan masukan yang sebagian besar mungkin kecut itu. Termasuk yang Anda sebut tadi, bagaimana saya mengungkap tentang liga, ya kan, bagaimana liga tidak terlalu fair dan sebagainya hingga beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam forum itu, dalam pertemuan itu, saya dan beberapa teman sempat bertanya langsung, Pak, kalau kita melihat belakangan ini seakan-akan Pak Erick sepertinya hanya fokus pada pembenahan timnas, terutama timnas senior dengan melakukan proses naturalisasi dari pemain-pemain diaspora ini. Padahal kita tahu, Pak, problem sepak bola kita itu bukan hanya kepada timnas senior yang minim prestasi di tingkat Asia, tapi kepada pembenahan sepak bola dalam negeri yang carut marut, ya. Perkelahian pemain, katanya pengaturan skor, mafia wasit, kemudian kualifikasi atau kualitas wasit yang senantiasa kontroversial di lapangan, hingga tragedi-tragedi perkelahian penonton atau tragedi seperti Juruhan beberapa tahun yang lalu. Nah ini belum ada sentuhan yang kita lihat. Dan pada saat itu terakhir kita ketemu Pak Erick itu sekitar bulan Maret sebelum Ramadan. Kemudian beliau mengakui bahwa betul, saya untuk sementara waktu paling tidak di 1 tahun awal kepemimpinan saya betul-betul fokus untuk bagaimana melahirkan sebuah timnas yang tangguh, yang bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di sepak bola, setidaknya sepak bola Asia. Nah sementara sepak bola dalam negeri memang cenderung belum saya sentuh. Ini pengakuan. Stagnan lah ya. Enggak, memang beliau belum sentuh. Belum mulai di inilah. Beliau menganggap bahwa sepak bola dalam negeri masih diibaratkan sebagai benang yang kusut. Ya, biarlah saya fokus untuk timnas, kemudian itu. Nah, itu obrolan sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu sudah saatnya nih, sudah lebih dari 1,5 tahun Pak Erick memimpin PSSI. Kemudian kita menganggap bahwa pembenahan timnas dengan proses naturalisasi sudah on track, maka sudah seyogianya kita harusnya bisa melihat bahwa Pak Erick sudah mulai memoles atau memperbaiki sepak bola dalam negeri agar tidak selalu menjadi benang kusut. Dan kalau saya perhatikan di pentas Liga 1 yang sedang bergulir maupun Liga 2 saat ini, ya perubahan itu memang mulai terlihat juga. Satu, mulai pemanfaatan VAR di sepak bola Liga 1 mulai dilakukan. Kemudian akhirnya kita kembali harus memanggil wasit asing untuk memimpin laga-laga yang dianggap krusial. Ini kan maksudnya baik, ya kan? Kemudian saya juga mendengar di PSSI proses rekrutmen wasit yang akan memimpin Liga 1 dan Liga 2 itu semua jauh lebih ketat. Assessmentnya Bang ya? Assessmentnya jauh lebih ketat prosesnya, ya kan? Kemudian nilai-nilai sponsor juga udah mulai meningkat. Ya, TV broadcasting nilainya juga udah semakin naik. Nah, mudah-mudahan ini tetap jalan on track, kemudian bisa berimplikasi kepada penyediaan bibit atau pemain-pemain untuk bisa mengisi timnas nanti. Karena bagi saya pribadi, naturalisasi ini sih harusnya menjadi program jangka pendek. Ya, jangka pendek. Jadi silakan naturalisasi kita lakukan agar bisa lebih berkompetisi di level Asia. Kemudian pembenahan sepak bola dalam negeri juga menyertai. Sinergi Bang ya. Bersinergi gitu lah. Sehingga naturalisasi pemain diaspora ini kita harusnya menganggap sebagai program jangka pendek untuk menjadi trigger, menjadi pemicu membaiknya sepak bola dalam negeri. Ya, sekarang misalnya anak saya di SSB, ya, umur 15 tahun, 14-15 tahun. Dengan keberadaan Verdong, Jay Itzes, Martin Pesatini itu memotivasinya. Jadi ada apa namanya? Ada mentor, ada contoh yang dilihatnya langsung. Bahwa saya harusnya bisa kayak begini nih. Nah, mudah-mudahan ini memberikan efek yang positif bagi generasi bola kita yang masih muda-muda untuk bisa lebih baik dalam membina diri. Naturalisasi yang
penipuan terhadap sensasi itu. Dan kalau misalnya ada naturalisasi itu, ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia. Sebelum gue sakit perut, ditutup dulu. Ini kan kalau istilah penipuan, satu kata penipuan, parameter penipuan itu apa? Sensasi. Parameter sensasi itu apa? Itu kan sangat luas. Ya kan, sensasi itu sangat berbeda. Jadi ini orang memang hebat untuk menggunakan kata-kata memutarkan pisang yang bengkok bisa jadi lurus kalau dengerin Rocky Gerung. Karena ya dengan kata-kata, but that's okay. Inilah enaknya kita hidup di negara demokrasi. Orang kayak Rocky Gerung, Peter Gonta pun boleh ngomong apa aja. Peter Gonta itu sahabatnya Budi, by the way. Jadi boleh bilang, udahlah emang dia oke. Jadi intinya adalah biarin aja. Orang kayak yang ya kalian tahulah yang kritik-kritik itu bebas kok. Itu hak mereka untuk mengkritik. Hak mereka untuk mengkritik naturalisasi dan lain. Hak kita untuk mengabaikan, hak kita untuk ngeblok. Hak gue untuk bilang gue tidak mau satu frame sama Towel. Hak gue dong. Dia ngomong apa aja bebas, itu hak gue juga. Jadi ya kita harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Faktanya adalah mayoritas 95%, mungkin 99% dari rakyat Indonesia happy dengan apa yang terjadi dengan timnas sekarang. Betul nggak? Termasuk gue, maka dari itu gue dukung. Kalau penipuan terhadap sensasi itu Nggak ngerti juga apa dimaksud penipuan terhadap sensasi. Nggak ada yang ditipu. Mereka itu lah punya darah Indonesia. Sampai gue pernah bilang, coba kalian perhatikan pemain diaspora kita. Ada yang nggak rambutnya blond? Rambutnya gelap semua. Kenapa? Karena ada darah Indonesia semua. Perhatikan, disebut namanya siapa? Perhatikan rambutnya gelap semua. Yang penting kita tidak melanggar undang-undang. Nggak perlu ke MK segala. Ada yang dilanggar, jadi nggak ada yang protes. Keluar-keluar bebas. Oke, jadi ini yang akan dilakukan dengan bantuan Pak Bambang. Ketok palunya ya akan bertambah banyak. Which is good. Karena, tapi ini short term ya. Jadi long termnya semoga mid term, long term itu semoga berjalan nanti. Gitu kira-kira. Smet, tentang statement dari mantan duta besar Polandia, Peter Gonta. Ya, kita tahu beliau adalah pemerhati politik, bisnis, pemerhati musik, bahkan pemerhati olahraga terutama sepak bola. Hebohnya adalah dia menuliskan di Instagramnya, di sosmed pribadinya bahwa ya kurang, kalau kita merangkum ada banyak poin yang dia ungkap langsung, tapi kalau kita rangkum menjadi satu poin utama bahwa dia termasuk yang tidak setuju dengan proses naturalisasi yang mendominasi timnas Indonesia, sehingga dalam menyaksikan dua laga Indonesia belakangan ini, menurut Peter Gonta, kita tidak seperti menyaksikan Indonesia bermain, tapi menyaksikan orang asing yang membawa nama Indonesia bermain di situ. Nah, jujur saya di awal-awal termasuk hingga tahun lalu termasuk yang kurang setuju dengan proses naturalisasi besar-besaran ini. Kalau 1, 2, 3, 4 bolehlah. Tapi ini udah besar-besaran ya kan. Bahkan puncaknya terjadi pada saat kita menghadapi Australia kemarin, di mana di starting 11 dari 11 pemain di menit awal yang turun, praktis hanya menyisakan 2 pemain asli Indonesia, yakni Rizky Ridho di belakang dan Marcelino Ferdinand di tengah. Bagaimana dampaknya dengan naturalisasi ini? Nah, kalau hingga beberapa bulan yang lalu saya termasuk yang kurang setuju, maka sebaliknya sejak Januari, setidaknya sejak Januari, sejak kita mulai bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior untuk yang pertama kalinya, kemudian kita kembali lolos ke semifinal Piala Asia Under 23 yang untuk pertama kalinya, maka kita kembali menjadi seorang yang harus realistis, ya. Saya akhirnya mencoba untuk realistis dengan mengatakan bahwa sepertinya memang proses naturalisasi ini, terutama diaspora, terhadap pemain-pemain diaspora kita, sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin berkiprah atau berkompetisi pada level sepak bola yang lebih tinggi di Asia, kita belum berbicara dunia ya, masih berbicara Asia. Dan perhelatan 2 kali di Qatar, baik itu timnas senior maupun timnas Under 23, menjadi sebuah pembuktian bahwa program ini, suka tidak suka, ya, like or dislike, pro atau kontra, membuahkan hasil. Kaitannya dengan tingkat competitiveness timnas Indonesia di level Asia. Jadi saya setuju, di satu sisi PSSI dalam hal ini Bang Ete melakukan proses naturalisasi terhadap pemain-pemain diaspora. Itu yang dinaturalisasi diaspora kok, masih orang Indonesia yang kebetulan lahir berkembang di luar negeri, masih dari Indonesia, kecuali Paes ya, kecuali Paes. Tapi di sisi yang lain, PSSI juga tidak boleh hanya fokus pada proses naturalisasi, atau kita sebut PSSI tidak boleh hanya fokus pada pemolesan timnas Indonesia, sementara pembinaan maupun penyelenggaraan sepak bola dalam negeri terabaikan.